Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Sokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang sedang viral banget. Padahal terjadinya itu 8 tahun yang lalu. By the way, sorry ya guys kalau suaranya agak berisik nih. Jadi mic-nya juga gue pegangin ya. Karena sekarang gue nggak sedang di tempat biasa. Oke, lanjut aja ke kasusnya. Kenapa kasus Vina ini sangat pelik dan juga apa aja kejanggalan-kejanggalannya di sini gue akan bahas. Sebelum gue bahas ke kronologinya atau ke kronologi kasusnya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari Eki dan juga Vina Cirebon selaku korban dari kasus pembunuhan tersebut. Yang pertama atau korban yang pertama adalah Vina Dewi Arsita, berumur 16 tahun ketika kejadian ini terjadi. Jadi si Vina ini lahir pada tahun 2000 dan ketika kejadiannya itu pada tahun 2016. Berarti dia umurnya 16 tahun. Berarti kalau sekarang beliau atau mendiang ini masih hidup, umurnya itu 16 tambah 8 berarti ya 24 berarti dia tuh sekarang kalau masih hidup nih mendiang. Dan korban yang kedua merupakan kekasih atau pacar dari korban pertama, yaitu si Vina ini, yang bernama Muhammad Eki Rudiana atau biasa dipanggil Eki. Berumur 16 tahun juga tuh, sama kayak Vina, jadi seumuran. Khusus video ini gua nggak akan sebutin biografi pelakunya, tapi gua akan ya cantumin aja sekilas kayak foto di samping kanan gua nih. Karena kenapa? Karena bisa jadi pelakunya belum fix mereka, atau ada beberapa oknum yang mengada-ada, ya nggak? Seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke kronologinya. Kronologinya adalah ketika Eki dan juga Vina melakukan perjalanan malam nih, atau ya biasalah anak muda yang nggak jalan-jalan malam-malam ya nggak, dengan beberapa orang temannya. Jadi mereka satu circle kayak gitu. Nah, ketika sampai di Jalan Kali Tanjung, Cirebon, Jawa Barat, mereka itu diikuti nih, tiba-tiba ada yang mengikuti dari belakang. Jadi dadakan aja nih ada segerombolan orang yang berjumlah 11 orang nih menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba datang di belakang mereka dan juga tiba-tiba memukuli mereka dan melempari mereka itu dengan batu. Tapi di sini Eki, Vina dan juga teman-temannya itu tadi tuh berusaha menghindar. Cuman ya tetap aja dikejar, terutama Eki dan juga Vina nih. Jadi si Eki sama Vina nggak boleh lolos lah, kayak gitu intinya. Mereka tetap dikejar nih kemanapun mereka lari menggunakan sepeda motor tadi. Tetapi awalnya mereka juga ngelawan mereka tuh. Si Vina, Eki dan juga teman-temannya maksud gua. Ngelawan gerombolan tadi tuh yang berjumlah 11 orang. Cuman di sini karena mereka kalah jumlah, ya udah mereka keteteran dan setelah mereka keteteran mereka kabur gitu kan. Kabur ya berpencar masing-masing. Karena si Eki sama Vina ini satu motor, ya pasti mereka kalau kena ya kena bareng gitu loh. Kalau lolos bareng. Di sini mereka kena nih. Tapi di sini ada dua versi yang gua tahu. Versi yang pertama, Eki sama Vina ini terus dikejar lah, terus dipepet pakai sepeda motor oleh segerombolan tadi tuh. Teman-temannya si Eki, Vina mah dilolosin lah. Yang tadi bareng jalan-jalan tuh riding malam. Nah, ada lagi versi yang kedua nih. Versi yang kedua, Vina dan juga Eki ini dipepet pakai bambu. Jadi diapit pakai bambu kayak gitulah. Jadi gambarnya kayak gini nih, motoran nih bertiga nih. Kayak gini kan, bertiga jajar. Nah, si Eki sama Vina nih di tengah-tengah nih. Nah, di sampingnya itu ditaruhin bambu. Agar apa? Agar mereka itu nggak bisa bermanuver kanan kiri, belok depan belakangnya tuh susah mereka tuh. Jadi dikasih bambu atau dibikin penghalang bambu kayak gitulah. Nah, itu versi yang kedua tuh. Setelah Eki dan juga Vina kena nih, ketangkep maksud gua sama segerombolan tadi tuh. Sorry ya, suara gua agak berisik nih. Sama segerombolan tadi ketangkep, mereka itu dipukuli di situ tuh. Pakai tangan kosong plus pakai batu juga, gila kan. Semuanya dua-duanya tuh, si Vina juga digituin, si Eki juga sama. Setelah mereka babak pelur dan juga nggak berdaya nih, tapi masih hidup nih, mereka dibawa lagi. Setelah itu mereka dibawa nih ke dekat SMP 11 Cirebon. Nah, di situ mereka dihabisi lagi dengan brutal. Terutama Eki dulu nih. Di situ Eki dipukulin lagi dan juga Eki pun beberapa kali kena hantaman benda tumpul.
Yang mana menurut beberapa sumber yang gua tahu itu adalah balok besar guys, gila kan. Balok besar dihantamin ke kelapanya gitu. Di sini gua sensor aja takut kena sama YouTube. Jadi kelapanya tuh sampai dipukul beberapa kali pakai balok besar itu, gila. Setelah itu Eki pun kedua kakinya itu dilindas guys, gila. Dilindas menggunakan sepeda motor. Jadi setelah kayak gitu, setelah nggak berdaya, maksud gue udah nggak berdaya, digebukin terus dipukul pakai balok gede, dilindas kakinya, gila. Ya pastilah pada saat itu dia udah nggak bernapas lagi ya nggak. Kita lanjut ke Vina nih. Nah lanjut nih, setelah itu Vina pun digilir nih. Tapi sebelum digilir, Vina itu dibikin babak belur dulu tadi tuh. Udah babak belur, dibikin babak belur lagi, baru habis itu digilir. Nah gimana kronologi digilirnya? Jadi pada saat itu si Egi nih selaku otaknya nih, Egi di sini gua nggak bisa tampilin mukanya karena bisa jadi Egi yang ada di fotonya sekarang berseliweran di medsos kalian, bisa jadi itu tuh bukan Egi asli ya nggak. Jadi di sini gua tampilin aja nama lengkapnya lah. Yang pasti namanya itu Peggy Setiawan nih. Dia merupakan dalang dari kasus ini. Tapi sampai sekarang nih orangnya masih simpang siur lah, dia atau bukan. Karena menurut beberapa keterangan yang gua tahu, ciri-cirinya itu nggak sesuai loh dengan orang yang sekarang booming yang kalian tahu lah. Jadi gua pastinya di sini nampilin namanya aja lah. Nah si Peggy Setiawan ini ngajak teman-temannya untuk memperkaos si Vina, gila kan. Lagi kondisi terkapar dan juga kondisi babak belur, diperkaos. Nah pada saat itu Vina itu diikat nih, matanya tuh diikat pakai kain. Cuman di situ Vina kondisinya masih sadar dong, dengan kondisi yang babak belur tentunya. Setelah Vina diperkaos oleh 90% pelaku di kasus ini, jadi ada 1 orang atau 2 orang lah yang nggak ikut. Vina pun dipukul lagi nih pakai balok yang gede, sama kayak Egi, bagian depannya nih, depan dan juga belakang, gila. Setelah dipukul pakai balok gede itu, sebelumnya Vina itu kakinya dilindas juga sama pakai motor, sama kayak Eki maksud gue. Buset, brutal banget ya manusia ini. Pasti diantara kalian mikir kan kenapa mereka itu dihabisi dengan brutal kayak gitu. Kenapa sih Eki dan Vina itu dihabisi sebrutal itu gitu loh maksud. Nah kalau ada lu yang berpikir kayak gitu, sebabnya ada di Vina guys, bukan di Eki. Kenapa di Vina? Mohon maaf nih, bukan gua nyalain mendiang Vina nih. Karena sebelum kejadian Vina itu kan sering digodain sama Egi nih, Peggy Setiawan atau Egi lah selaku otak pelakunya. Dan di situ Vina nggak terima lah karena sering digodain, dan juga for your info si Egi ini naksir ke Vina, walaupun Vina itu udah jelas-jelas pacar dari teman dekatnya yaitu Eki. Jadi si Eki sama Egi itu temenan guys, gila kan, teman sama temen aja bisa kayak gitu. Cuman di sini Vina itu nggak ya ini asumsi gue pribadi, nggak kooperatif salahnya ya nggak. Coba kalau dia kooperatif dan dia nyampein gitu kan, bertiga lah rembukan gitu kan, ya jelasin aja gue tuh nggak suka, lu jangan ganggu gue terus lah, kayak gitu kan enak kan. Cuman di sini Vina nggak kayak gitu, salahnya ya nggak. Ya lu berasumsi apa bebas lah, menurut gue ini salah lah. Kenapa? Karena Vina nggak terima dan juga dia sepihak nih menanggapi nggak terimaan dirinya yang sering dikoda Egi. Pada saat itu Vina meludahi Egi, dari situ Egi nggak terima lah, karena diludahinya itu di depan teman-temannya loh, gila kan. Memang gue tahu si Egi juga salah, bukan gue berpihak kepada si Egi, bukan. Maksud gue kan alangkah lebih baiknya si Vina itu kan merembukan lah gitulah, gimana sih, mendiskusikan ya nggak, mendiskusikan secara pribadi aja nggak. Misalkan si Egi-nya dibawa nih sama si Egi yang nggak, selaku cowoknya Vina nih, tegur aja si Egi-nya langsung tuh ketika bertiga ya nggak, jangan di depan umum diludahi kayak gitu. Gua tanya nih viewer gue nih, lu terima nggak, yang nonton video ini terima nggak kalau lu diludahin nih? Ya pasti enggak lah. Kita jangan ngomong sebab diludahinya dulu, lu terima nggak diludahin di depan banyak orang, di depan teman-teman lu? Gue pribadi nggak terima lah, dan gue merasa sakit hati kalau gue digituin, ya kan. Ya itu cukup logis lah, cukup logis kalau orang itu dendam ketika diludahi oleh seseorang lagi di depan umum, apalagi di depan teman-temannya.
yang berujung fatal kayak gini. Dan ada lagi nih, satu lagi kesalahan mendiang Vina menurut gua nih. Bukan menurut gue sih, menurut orang tua manapun pasti salah lah. Karena dia itu masih sangat belia nih. Cuman dia keluar coba. Masih sangat belia umurnya, dia keluar malam-malam. Gue sih yakin pasti 1000% nih orang tua Vina pasti udah ngelarang. Cuman kan ya namanya anak muda ya nggak. Gue juga pernah sih ngebangkang kayak gitu. Pernah, jujur gue pribadi pernah. Dilarang pergi ke sini gue tetap pergi. Dilarang pergi malam-malam tetap pergi. Gue pernah, jujur. Kalau dia nggak pergi pada saat itu, pada malam itulah minimal. Pada malam itu minimal dia nggak pergi aja, dia tetap di rumah stay, pasti nggak bakal terjadi kayak gini ya nggak. Setelah Vina dan juga Eki dihabisi, mereka itu dikondisikan seolah-olah mereka itu mengalami kecelakaan tunggal oleh si pelaku-pelaku ini nih, yang tadi yang berjumlah 11 orang. Jadi jasad atau jenazahnya Vina dan juga Eki dibawa lagi nih, dibawa ke tempat yang berbeda maksud gue. Dibawa ke tempat yang berbeda, yaitu di dekat flyover daerah Cirebon. Nah di situ disetting lagi nih, jadi motornya dikondisiin posisinya seolah-olah kayak kecelakaan tunggal gitu. Badan mereka juga dikondisiin, kan gila banget. Nah pada saat itu kejadian sepi banget karena udah malam, jadi ya nggak ada yang tahu pastinya. Besoknya ada pengendara di situ lewat dan tahu dan mengasumsikan atau mengira pastinya mereka itu, si Eki dan juga Vina, mengalami kecelakaan tunggal dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian pun sama, mengasumsikan sementara pada saat itu, yaitu kedua korban itu habis mengalami kecelakaan tunggal, dan polisi pun melaporkan hal tersebut ke keluarga Vina dan juga Eki. Dan pada saat itu keluarga Eki dan juga Vina menerima dengan lapang dada. Tapi di sini polisi juga nggak serta merta percaya gitu aja, enggak. Ketika dua mendiang tadi udah dikubur ini, yaitu Eki dan Vina, polisi pun melakukan beberapa penelusuran dan juga penyidikan gitu loh. Cuma secara independen, mereka nggak ngomong ke keluarga tadi tuh, ke keluarga Vina sama Eki. Karena bener aja nih guys, ketika telah diotopsi ini, maksudnya hasil otopsinya sudah diserahkan ke polisi nih, dan juga pihak kepolisian pun sudah menyelidiki selama beberapa hari di TKP tadi itu. Bener aja ini bocah nih, dua bocah ini maksud gue Eki dan juga Vina bukan korban tabrakan tunggal, bukan. Jadi intinya mereka itu bukan terlibat kecelakaan tunggal, bukan. Mereka mengalami pembunuhan nih guys. Apalagi neneknya Vina itu sebenarnya udah tahu ketika memandikan jenazah Vina, karena di wajahnya itu ada beberapa luka bekas pukulan benda tumpul, yang mana bekasnya itu sangat-sangat gak wajar kalau misalkan tabrakan gitu loh maksud gue. Kan kalau tabrakan itu kan benturannya cuma sekali tuh, sekencang-kencangnya kan cuman ya paling lukanya nggak separah itu gitu loh maksud gua. Kalau tabrakan tunggal, pada saat itu polisi pun menanyakan nih ke warga sekitar mengenai geng motor tadi tuh, geng motor dan juga ciri-ciri yang udah dikantongi sama polisi nih, yang diduga terlibat penghabisan nyawa terhadap Eki dan juga Vina. Ternyata bener aja nih guys, dari bukti-bukti yang udah dikumpulin polisi dan juga informasi-informasi yang udah dikumpulkan oleh pihak polisi, ketangkaplah nih 8 orang yang harusnya 11 orang. Jadi 3 orangnya itu masih DPO sampai 8 tahun kemudian, atau pada tahun ini 2024 masih aja belum fix 3 pelaku ini ketangkap nih. Kenapa gue bilang belum fix 3 pelaku ini yang masih DPO sampai saat ini nih? Ya karena informasinya juga belum fix banget gitu loh. Coba aja kalian lihat, informasinya masih banyak kejanggalan-kejanggalan. Salah satu contohnya yang dicurigai sebagai pelaku utama nih, atau si Egy nih, ciri-cirinya pun beda. Mungkin gua di sini nggak bisa banyak ngomong lah, demi keberlangsungan atau demi kesuksesan channel gua juga. Tapi nanti next video gua akan bahas lah kayak gini. Itu adalah beberapa kejanggalan kecil dari kasus yang rumit ini guys. Seberapa yakin kalian terhadap otak pelaku yang sudah disebarkan di medsos nih saat ini? Jujur gue pribadi nggak terlalu yakin sih dia pelakunya dengan ciri-ciri yang gue lihat. Dan saking boomingnya kasus ini, dan saking peliknya juga nih, karena 8 tahun 3 orang belum kena ya dulunya itu loh. Sekarang pun masih meragukan, sampai difilmkan oleh perusahaan film yang bernama The Company. Jadi The Company ngebuat film yang berjudul Sebelum 7 Hari. Nah di situ
Ya filmnya pokoknya dibahas semua lah tentang kronologi Vina segala macem. Buat lu yang ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang suka dengan video gue, pasti lu udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.